Berapa banyak yang siap belajar firman Tuhan? Malam hari ini mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang luar biasa karena firman Tuhan sangat berkuasa. Kita akan mulai seri yang baru dengan judul The Power of Values. Kuasa dari nilai. Selama 6 minggu berturut-turut kita akan membahas kembali nilai yang dibangun di gereja ini yaitu Fiesta. Family, integrity, enthusiasm, S-nya adalah serving, T-nya adalah teamwork, dan E-nya adalah attitude. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Mengapa ada bisnis yang mulai ditinggalkan pelanggannya? Ada pasangan-pasangan yang mulai ditinggalkan oleh istri atau suaminya, anak-anak gak betah di rumah. Nah, bicara mengenai nilai adalah firman Tuhan. Jadi kalau gereja ini mau terus bertumbuh, saudara ada di dalamnya, kita perlu membangun nilai. Apa sih itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang penting yang kita ambil dari firman Tuhan. Sesuatu yang kita berharga, kita percayai nilai itu, kita hidupi dengan sengaja sampai akhirnya membentuk sebuah budaya. Perusahaan yang baik mereka punya values, namanya corporate values. Keluarga yang baik harus punya nilai, bahkan pribadi yang baik harus punya nilai. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah Pak itu kan gereja, apa hubungannya? Kalau di sini kita latihan membangun nilai, tanpa sadar kita pulang ke marketplace, pulang ke kampus, kita kerja, nilai itu terbawa. Mereka akan bilang gini, bos kita lain nih, dia sekarang lain, kenapa? Karena hidupnya penuh dengan nilai. And good news for the jombloers, mereka belum dapat jodoh, jangan diskon, jangan sale, tapi fokus membangun nilai. Nanti rebutan orang pengen sama kita. Udah tepuk tangan malah yang pada udah kawin. Justru ini khusus buat the jombloers. Jadi yang bisnis-bisnis sepi, ya kan jangan takut, bangun nilai dan dilatih mulai di rumah Tuhan. Nah, saya akan mulai nilai yang pertama yaitu family. Coba bilang sama-sama family. Nah, setiap tahun kita bahas ini tapi dari sisi yang berbeda karena firman Tuhan sangat kaya dan semua intinya adalah supaya kita menghidupinya dengan baik. Subtemanya adalah who is your father? Siapa bapak kita? Satu saat Sarisa masuk ke kamar saya. Waktu itu dia umur 6 tahun, sekarang dia 9 tahun dan dia tanya begini, Dad, Bapak di surga itu seperti apa ya? Wah, saya bilang susah juga pertanyaannya. Tapi kita sudah belajar. Kenapa kita lahir dari seorang papa yang sayang sama mama, diberkati dalam pernikahan, lalu mama mengandung dan lahir anak. Tujuannya supaya sang anak bisa mengenal Bapa di surga dari Bapa jasmani yang ada di dunia. Sayangnya karena iblis tahu rahasia ini, banyak bapak-bapak yang error. Sehingga anak bingung, Bapa di surga kayak gimana? Jadi saya jawab sama Carisa, Bapa di surga itu seperti Daddy. Terus dia liatin saya, what? Your father in heaven? Saya bilang bukan, maksudnya kalau Ica pengen tahu Bapak di surga seperti apa, lihat aja Daddy. Oh, jadi selama berminggu-minggu saya ngajarin Bapak kami tuh, kita latihan gandengan tangan. Our Father which are in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Saya ngajarin sampai dia nangkep, oh Bapak di surga tuh kayak Daddy di rumah. Pertanyaan, ada 2 skenario. Yang pertama, seorang anak jasmani bertumbuh dalam sebuah rumah di mana bapaknya berfungsi dengan baik. Yang kedua, seorang anak jasmani lahir papanya nggak ada, mungkin sudah meninggal. Atau papa mamanya bercerai. Atau ada papa di rumah nongkrong tapi nggak berfungsi apa-apa. Menurut Bapak Ibu, anak ini, seorang anak bertumbuh lebih baik di skenario 1 atau skenario 2. Yang pilih 1, angkat tangan. Yang pilih 2. Nah, masalahnya yang kedua ini pun
Papa yang gak berfungsi dengan baik, dia gak tahu berfungsi dengan benar gimana, berfungsi dengan baik gimana. Dulu gue dididik begitu sama bapak gue, ya sekarang gue terusin aja. Bayangkan sejarah berulang terus. Dan tahukah saudara, sebetulnya masalah-masalah besar yang terjadi di sekitar kita, itu akan sembuh kalau lahir bapak yang mengerti fungsinya. Gak kebetulan hari ini Father's Day. Dan Bapak Ibu, kita kalau terjun ke masyarakat pernah ketemu orang-orang bermasalah enggak? Suka bohong, nipu, utang gak bayar, ditagih lebih galak dia, nagih susah, suami selingkuh, suami genit. Pernah ketemu enggak kayak begitu? Pernah ya? Itu kalau disimpulkan masalah apa sih sebetulnya? Itu kita sebut masalah karakter. Karakter. Pastor gambar dulu ya. Dulu zaman pastor kecil tuh ada guru menggambar namanya Patino Sidin. Dia bilang jangan takut-takut. Jadi saya gambar pohon, kalau ditanya pohon apa juga saya nggak tahu ini pohon apa. Yang penting jangan takut kata Patino Sidin. Dan ini bukan ketombe tapi buah dari pohon. Ini buah. Dan ada pepatah bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi kalau ada masyarakat yang berkarakter tidak baik, itu dia nggak pengen lahir dengan karakter seperti itu. Itu lahir dari mana? Dari pohonnya. Jenengnya sopo? Bapak ke. Namanya Papa. Karena Bapak adalah sumber. Kalau sumbernya baik, ke bawahnya baik. Kalau sumbernya kacau, ke bawahnya error. Nah, ambil contoh di keluarga. Para pakar pernikahan dan rohaniwan menyepakati 3 masalah besar di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah seks, yang kedua adalah komunikasi. Ayo tebak, yang ketiga masalah apa? Uang. Ini udah gak bisa dibantah. Saya udah coba bolak-balik, ilangin satu gak bisa. Contoh, kalau pasangan kita seksnya hebat, tapi bokeh, mau gak? Uangnya banyak, beli apa aja bisa, tapi gak pernah diajak ngomong, mau gak? Gak mau. Nah coba kita lihat apa masalahnya, apa relasinya dengan bapak. Orang yang keuangannya gak baik, kemungkinan bapaknya tidak ngajarin gimana bekerja. Karena kalau papanya kerja keras, anaknya pasti kerja keras. Gak pernah dikasih tahu cara ngatur uang gimana, cara invest gimana, cara nabung gimana, cara menabur seperti apa. Akhirnya apa? Keuangannya babak belur. Papanya suka utang, anaknya suka utang. Ini related banget dengan bapak. Komunikasi, ada bapak yang cool and the gang. Pak, nanti kita liburan kemana ya? Tanya mama. Pak, kalau aku mau dibaptis, tanya mama deh. Jadi apa-apa tanya mama. Itu lumayan masih ngomong. Ada yang begini, Pak, aku naik kelas loh Pak. Pak, aku dapat pacar loh Pak, 3. 3. Jadi semua dijawab, nih anak pikir papaku orang atau sapi ya. Nah bayangin begitu dia punya anak. Anak ngomong dia bilang apa lagi? Pak, aku punya pacar loh. Karena waktu dulu dia ngomong juga papanya jawab, Besok datangnya, Papa aku udah hamil loh. Dia hanya bereaksi kalau sesuatu yang buruk terjadi. Bagus juga gak dipuji. Masalah seks. Pak, seks apa hubungannya sama bapak? Kalau suami istri komunikasinya gak bagus, bisa gak abis ribut gitu terus hubungan seks? Apa lu gini. Ayo seks yuk. Gak bisa. Jadi dingin kan? Bapak ibu bisa rasa gak tempat itu tegang, dingin atau hangat? Bisa rasa kan? Nah, anak yang tinggal 24 jam sehari sama kita bisa ngerasain. Makanya anak tuh lihat film. Tunjukkan keromantisanmu di depan anak. Aku minimal sehari 2 kali cium istriku. Itu minum antibiotik? Enggak, mencium istri. Saya peluk dari belakang, cium, I love you. Anakku bisa gini, begitu. Dan dia ngerti cari suami minimal kayak papanya. Tadi pagi sebelum pergi, istriku aku cium loh. Begitu. Siapa yang tadi sebelum gereja cium istrinya? Ayo. Bayangin ya,
Sumber masalah itu dari mana? Dari Bapa. Makanya kita tuntaskan secara tuntas malam hari ini. Memang ada orang yang di luar sana sudah baik sebelum ke gereja. Bahkan lebih baik dari orang gereja. Diajarin tata krama, diajarin sopan santun. Tapi di area rohani mereka perlu Bapa. Sama seperti di area jasmani perlu Bapa, di area rohani juga perlu Bapa. Satu saat Filipus datang sama Yesus. Dia tanya, Yesus, tunjukkan padaku siapa Bapa itu. Itu cukup bagiku. Yohanes pasal 14. Yesus bilang sama Filipus, Pus, kalau kamu lihat aku, emang apa manggilnya? Feel kan Pus lebih bagus. Pus, waktu kamu lihat aku, kamu udah lihat Bapa di surga. Bayangin nih kalau segini banyak orang pulang dan ketemu anak kita dan bilang ini, kalau kamu lihat Papa, kamu sudah lihat Bapa di surga. Bah! Keren. Di New Life, kalau Pak Haryanto ngajar hati Bapak kan giliran saya udah selesai, saya duduk di belakang. Begitu dia tanya, siapa yang hatinya mau dipulihkan? Siapa yang bermasalah dengan Bapaknya? Itu gak usah hitung 1, 2, 3. Bapak yang gak berfungsi, Bapak yang gak tepat janji, dilawat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu udah berjemaat berapa lama di GBI Gilgal? Kenapa film tadi diputar? Itu untuk memberi inspirasi, mendorong Bapak Ibu yang belum ada di sel untuk masuk ke family cell. Karena di family cell ada pemimpinnya namanya family cell leader. Mereka menjalankan peran sebagai seorang bapak. Aku sama Juan Mogi aja, orang gembala Juan Mogi, emang udah pasti dia benar. Mereka belum sempurna, tapi mereka mau belajar. Karena aku belajar membapai mereka, aku pun gak sempurna. Aku pun dibapai sama papaku, yaitu Pendeta Wemogi. Boleh dikeluarin gak coba fotonya sebentar. Karena dia gak hadir, pakai foto aja. Nah, mirip gak? Enggak, ya udah matiin. Oke, jadi itu papaku. Dia membapai aku membapai anak rohani, mereka membapai. Loh Bapak kerjanya apa? Lah aku kan doa, siapin firman. Tuhan ini gereja mau dibawa kemana, apa yang Tuhan mau. Siapin makanan rohani. Saya masih muridin pemimpin. Hari Kamis kemarin masih ngajar kelas pemimpin. Tapi untuk sekian banyak jemaat saya perlu ditolong sama Pak Sunarto, Pak Owen, Pak, siapa namanya? Lupa. Carter, Pak Roni, mereka itu bukan full timer, tapi mereka mau belajar menjalankan fungsi peran sebagai seorang bapak. Makanya nanti setelah kebaktian selesai, pastor undang yuk ke lantai 4 di Family Cell Lounge, timnya Pak Aan Sunarto sudah siap. Ngumpul aja, nanya sel itu apa. Lalu ada undangan, hari Rabu kita mau bikin makan malam. Dan waktu makan malam itu kita nanti coba simulasi sel itu kayak gimana. No pressure, gak ada paksaan. Pokoknya begitu masuk gak bisa keluar lu bro. Gak ada begitu-begitu. Tapi pada kenyataan yang masuk sel pada gak mau keluar. Ya nanti datang rame-rame ke lantai 4. Yuk kembali ke firman Tuhan. Thank you. Apa sih peran seorang bapak rohani? Kita mulai yang pertama. Bapak rohani itu bertanggung jawab secara khusus kepada anak rohani. Jadi poin yang pertama adalah tanggung jawab. Kita lahir di keluarga, mereka hanya bertanggung jawab secara keuangan. Yang penting gue gedein lo, lu kuliah, lu kerja, lu kawin. Setelah itu susah, bangun, jatuh, lu urus sendiri. Tapi secara rohani kita perlu punya orang yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap hidup kita. Apa sih Pak tanggung jawab secara khusus itu? Yang pertama, seorang bapak rohani memelihara dan mendidik. Orang Kristen yang rohaninya terpelihara beda sama yang tidak terpelihara. Yang terdidik, yang educated, yang punya kelas beda sama yang gak dibapain. Nah, saya cerita aja pengalaman saya yang dilakukan Pendeta Wemogi. Papa saya dapat berkat double. Pas papa jasmani, pas papa rohani.
Bapak-bapak nanti pulang juga jadi papa jasmani dan papa rohani bagi mereka. Dan saya kutip beberapa ayat yang Paulus sebagai bapak rohani ajarkan sama Timotius anak rohaninya. Dan itu dilakukan pendeta Wemogi kepada hidup saya. Saya diajarkan tentang tujuan ibadah dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Apa artinya ibadah? Segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya Tuhan. Nah, ada banyak bapak yang begitu anaknya mendahulukan Tuhan dimarahin. Lu bapak Tuhan, pagi ke gereja, entar minggu ke gereja. Hah, lu mau jadi pendeta? Begitu. Yang penting dalam hidup tuh, cien. Lu kalau ada uang, lu dilirik sama cewek. Ngerti gak? Ada uang abang sayang, gak ada uang sendal melayang. Ada uang, kita bisa beli apa aja. Menurut saya tidak semuanya benar. Kita gak bisa beli kesehatan. Kalau dokter bilang, no hope, mau punya uang satu gedung Gilgal Center pun, nggak bisa beli yang namanya kesehatan. Bapak saya bilang begini, kalau uang dikejar, dia akan terbang, bersayap, dan tidak ada bekas. Kalau kamu kejar uang, kamu jauh dari Tuhan. Tapi kalau kamu kejar Tuhan yang adalah sumber berkat, kelihatannya kamu jauh dari uang. Tapi hidupmu akan dikejar berkat. Karena Matius 6 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam hidup saya terpatri, nomor 1, adalah Tuhan. Uang itu hanya bonus. Pendeta Wemogi yang papa rohani dan jasmaniku mengajarkan sebuah gaya hidup seperti seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3. Hiduplah sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tetapi yang dia fokuskan bagaimana berkenan kepada komandannya. Papa saya bilang begini, kalau hidupmu mau diberkati, kuncinya 1, senangkan Tuhan. Itu aja yang terbaik dalam hidup saya. Jadi harus nyenengin Tuhan, harus nyenengin Tuhan. Perlu gak Bapak rohani? Perlu. Kan waktu kecil Bapak kita suka ulang-ulang kan? Diulang-ulang. Kan Bapak baru ngomong kemarin. Itu diulang-ulang aja kayak begitu. Perlu Bapak rohani. Dia ajarin saya tentang cintakan uang. 1 Timotius 6 ayat 10-11. Siapa yang gak senang lihat dolar? Angkat tangan yang senang lihat dolar. Lagi bagus-bagus di 14.800 lebih. Kemarin tutup hari Sabtu. Bapak saya bilang begini. Kita harus beli barang memang pakai uang. Tapi gak semuanya bisa diukur oleh uang. Firman Tuhan bilang apa? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah banyak orang menyimpang dari imannya dan membuat dirinya mengalami berbagai duka. Walaupun kamu lagi perlu uang, jangan pernah lupa nomor 1 harus kembalikan perpuluhan sama Tuhan. Dari umur 14 tahun, 31 tahun saya gak pernah absen setiap bulan mengembalikan perpuluhan dengan benar. Walaupun kamu banyak kebutuhan, jangan pernah pelit untuk menabur. Makanya sekarang saya lihat apa yang diajarin menabur itu, saya menuai. Dan firman Tuhan, kalau kamu tidak lelah, kamu akan terus menuai. Itu perlu seorang papa rohani. Apalagi jauhi nafsu. Orang muda, siapa yang di sini suka diserang nafsu? Angkat tangan. Oke, cuma 7 orang. Yang lain saya bingung. Firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 22 bilang begini. Jauhilah nafsu orang muda, tapi bersama-sama kejarlah kasih, kedamaian, ketulusan dengan semua orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang membuat saya bisa menghargai wanita. Sikap terhadap orang tua dan wanita, 1 Timotius 5 ayat 1-2. Firman Tuhan bilang ini, perlakukanlah wanita-wanita yang tua sebagai ibumu dengan penuh apa? Hormat. Perlu ada manner. Lagi bawa barang banyak. Tante, saya bawain ya. Lagi ngantri lift ke Gilgal Center begitu. Kita udah, aduh ntar telat disinggung lagi sama pendeta Juan. Di belakang, lihat, tante-tante begini. Tante, ayo duluan. Loh kamu gimana? Enggak, aku bakar kalori aja naik tangga. Tuh, itu nilai. Itu Bapak rohani yang ngajarin. Lalu firman Tuhan bilang gini, perlakukanlah wanita-wanita muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ada koko-koko yang adiknya diciumin terus, dibuka bajunya, nggak ada. Makanya kalau ada Bapak rohani diajarin, kalau punya pacar, pagar itu jaga tanaman, bukan makan tanaman. Tapi dia yang maksa-maksa aku, dia bilang no dong, kayak Yusuf dong lari. Udah dikhotbahin 10 seri ya.
Kalau ada yang ganggu lah, lari kemana? Menjauh, jangan mendekat. Itu nilai. Lalu apa lagi? Hindari pertengkaran. Makanya papa saya temannya di mana-mana. Jadi anaknya punya teman di mana-mana. Papa saya bilang walaupun kamu gak salah, apa yang kamu katakan melukai orang lain, datang aja minta maaf. Saya sering kali, makanya persahabatan kita awet-awet. Oh gitu ya, salah ya. Ya udah, apa yang saya buat, yang penting hubungan kita gak putus. Relationship beyond anything. Makanya kan di mana-mana kan gitu, bisnis pecah, pertemanan pecah, grup band pecah. Gilgal, jangan ya. Ya. Berhati-hati terhadap tukang tembaga. Kalau nggak ada papa rohani, aduh saya orangnya suka eksplor. Ada banyak orang Kristen akhirnya terjebak. Kasian, mau balik ke jalan yang benar malu. Jaga kesehatan, itu papa saya yang jaga. Itu kalau nggak dia jaga saya dipelihara didik, berat badan saya udah 120 kilo. Saya udah hampir 100, teman saya bilang, bro buletin aja tinggal 1,5 kilo lagi, 100 katanya. Sekarang kan lumayan kan, pakai jas, ada bentuk. Olahraga dia yang nasehatin. Memelihara dan mendidik apa sih? Menasehati dan menegur. Presiden aja punya penasehat. Masa kita orang Kristen gak punya penasehat, makanya sering salah jalan. Menegur, saya masih ditegur sama papa saya. 2 minggu yang lalu dia bilang, ini Juan, kami itu gembala, jangan sering pergi tinggalin jemaat. Iya Pak, cuma aku pergi juga bukan jalan-jalan, saya nolongin orang lain. Ya udah akhirnya bilang, Riz perbagi, itu saya terus perbagi, ini udah berkurang. Saya susah ngomong enggak, kelihatan kan aku orang baik, susah ngomong enggak. Dinasehatin, saya kan senang fashion kan. Ada satu season saya pakai celana kuning, hijau, pink, ungu, saya pakai celana, bayangin. Saya bilang masih muda, kalau udah tua mana bisa begitu. Bapak saya bilang, Yohan, kamu tuh pendeta, udah hitam aja katanya. Gitu, celana bolong juga saya pakai. Ada bapak rohani yang jaga saya. Bayangin saya jadi apa loh, bisa rambut ntar begini. Suka explore saya, kreatif. Menginvestasikan waktu. Mendoakan, doa sendiri aja suka lupa. Saya ada di sini karena ada papa rohani yang terus mendoakan saya. Saya doakan terus anak-anak rohani saya. Kalau saya dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada seorang bapak yang menginvestasikan hidupnya untuk saya. Yang kedua, kenapa sih kita perlu masuk ke sel? Bapak Ibu, kenapa akhirnya banyak anak muda lihat di medsos, lihat temannya, oh kalau cowok tuh harus maco, cowok harus cobain kokain, cowok harus punya juga cem-ceman di tempat lain, kita harus nyobain bobo-bobosnya, kadang gak punya teladan. Teladannya banyak yang error di gereja, inilah kita membangun sebuah teladan. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16, coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, pendeta-pendeta yang TOP, BGTA sampai set, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Bapak cuma satu, si Ciae. Bapak seseorang yang dalam waktu susah senang ada di samping kita dan membawa kita terus naik sampai jadi serupa Kristus. Karena akulah, kata Paulus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 16, baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu aku menasihatin kamu, turutilah teladanku. Enggak semua bapak berani ngomong begitu. Tapi saya bersyukur punya seorang Wemogi yang menjadi teladan. Teladan apa yang dia beri? Tepat waktu dimanapun. Pokoknya kalau ada om-om rambut putih duduk di depan itu Wemogi. Integritas iya, tidak. Dia pegang firman dan tata gereja. Mau digoyang, mau diapain, dia bilang ini, pokoknya selama kita hidup benar, jangan takut. Nggak ada yang gosipin. Coba pergi ke pasar Pik. Nggak ada yang gosipin Wemogi. Kenapa? Karena integritas yang dia jaga. Saya pun harus belajar. Hati seorang bapak senyumnya melumerkan hati orang. Memeluk kebapaan Santa Claus. Saya dulu orangnya bukan kepribadian itu, saya belajar. Kerapihan, rapi banget ya. Coba fotonya ditayangin lagi. Rambutnya itu tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Nempel bro. Tuh. Hitam-hitam, biru-biru. Belajar dari dia. Kerja keras. Disiplin rohani,
komitmen. Kalau dia bilang yes, yes dia lakukan. Tanggung jawab, keuangan, olahraga dan kesehatan. Dari 98, sekali dia hidup sehat gak ada yang bisa menggoyahkan loh. Gak makan babi, bayangin berapa tahun itu. Gak makan babi, gak makan udang, gak makan cumi, gak makan kepiting, gak makan kerang, gak makan temen dari tahun 98. Kita suka iseng goda-godain. Ada ribs enak, saya bilang, Neva, ribs babi, paikut enak. Enggak, kamu aja. Begitu loh, kuat imannya. Kepemimpinannya, sebagai suami, mama saya bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kalau dia bersaksi, dia bilang, saya singa. Cuma ketemu suami yang baik. Dari situ saya belajar bagaimana memperlakukan istri. Sebagai opa yang baik, cucu papa saya maksudnya. Anak saya aja sayang sekali sama opanya. Dad, ini opa suka, Dad. Karena dia jadi teladan. Who is your father? Dan yang ketiga, yang terakhir. Seorang bapak memperjuangkan anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau kita nggak diperjuangkan, kita cenderung jadi orang yang statis, orang yang lelet, orang yang pasif, orang yang nggak buat apa-apa. Saya bisa sekarang seperti ini karena ada seorang bapak memperjuangkan hidup saya. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Seorang bapak rohani akan memperjuangkan anak-anaknya yang pertama untuk menjadi serupa dengan Yesus. Udahlah Pak, gini-gini aja juga sampai Yesus ketinggian. Itu level-level pendeta aja. Bro, sis. 1 Tesalonika 4 bilang gini, waktu sangkakala berbunyi, siapa yang percaya Yesus datang kembali. Dia jemput kita di awan-awan. Yang dijemput siapa? Mempelai wanita yang roh, jiwa, tubuhnya sempurna, tak bercacat celah. Bukan mempelai yang cemongan. Oleh karena itu kita perlu Bapa rohani yang shape kita, mold kita, kasih masukan, kasih teguran, train kita supaya kita jadi serupa dengan Yesus. Saya banyak yang gak baik karakternya. Tapi seorang Bapa rohani bilang, Yuan gak boleh begitu. Kamu harus begini, rendah hati, jangan sombong. Jawab orang gak boleh kasar, jawab dengan lemah lembut. Ini hasil saya dibapain. Seorang bapak memperjuangkan anaknya selain jadi serupa Yesus supaya mereka membangun keluarga yang baru. Pak, ini udah kawin Pak, anak 3. Bukan itu masalahnya. Tuhan mau supaya kita melahirkan anak-anak rohani. Pohon mangga kodratnya menghasilkan buah mangga. Pohon jeruk kodratnya menghasilkan jeruk. Manusia kodratnya menghasilkan jiwa-jiwa baru. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, udah disekolahin, sampai umur 30, kawin gak mau, pacar banyak, jam 10 dibangunin, bangun, gak kerja, adanya pakai duit papanya, kredit card. Kita kira-kira stres gak jadi orang tua? Stres, 30 tahun oke lah, mungkin sekarang orang kawin telat, 40 tahun, gak menikah, hidupnya gak berkarya apa-apa, nebeng, ngintil, aja orang tuanya. Stres gak? Bukan stres lagi, sutris. Siapa yang di sini anak dari Bapak di surga? Bapak di surga tiap kali lihat, ini di Gilgal sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, nggak mirip sama aku, begitu. Nggak berbuah-berbuah, dia datang seorang diri terus. Bagaimana menjembatani apa isi hati Yesus bagi kita? Beri dirimu dibapai secara rohani. Saya kalau mau enak, gereja nggak usah ada kelompok-kelompok selan. Nggak usah training-training pemimpin, yang penting pada datang hari Minggu, gereja rame, cukup. Tapi enggak. Sebelum Yesus naik ke surga dia bilang apa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya mereka perlu dibapai. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang pengen hidupnya disertai Bapa sampai kepada akhir zaman? Gak ada cara lain. Beri dirimu dibapai. Saya selesai. Bapa rohani sangat penting. Karena Bapa punya tanggung jawab yang khusus untuk anaknya. Bapa menjadi teladan, Bapa memperjuangkan kita supaya jadi serupa Kristus dan berbuah. And the question is, who is your father? Yuk datang ke lantai 4 sama-sama dan kita temukan sama-sama jawabnya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, aku berdoa malam hari ini.
Supaya firman yang sederhana yang ditaburkan berbicara dalam hati kami. Supaya kami mulai memberi diri terbuka. Mulai melangkah masuk dalam family cell. Dan di sana kami punya seorang Bapa rohani yang menolong kami untuk bertumbuh. Dan aku berdoa, dimanapun Tuhan taruh mereka, mereka berfungsi sebagai Bapa. Karena di gereja ini pun mereka memberi diri dibapai oleh orang lain. Ini doa hamba di dalam nama Yesus. Amin.